Masuknya Syekh Siti Jenar menjadi anggota Wali Songo berhubungan dengan kisah Syekh Malaya yang berkaitan dengan Syekh Dara Putih yang berasal dari Pulau Ubih Malang. Tokoh yang merupakan adik Syekh Jumedekugo ini dikisahkan pergi ke Jawa menemui muridnya Sunan Kalijaga di Ampel Denta yang saat itu sedang menghadiri pertemuan para wali yang akan membahas ilmu sejarah. Para wali bersama-sama akan mendapat bagian dari buah semangka yang diiris jadi 9, namun yang datang hanya 8, sehingga kelebihan 1 bagian semangka. Syekh Dara Putih lalu berkata, kita butuh 1 wali untuk menerima 1 bagian semangka. Keluarlah wahai muridku, cari di luar, temukan seseorang di sana. Lalu dikisahkan Sunan Kalijogo keluar, tetapi di pintu ia mendapati Syekh Siti Jenar. Sunan Kalijogo kemudian membawa ke dalam. Syekh Dara Putih kemudian menerima Syekh Siti Jenar menjadi bagian dari jamaah wali. Kisah singkat ini menunjukkan bahwa masuknya Syekh Siti Jenar ke dalam jamaah Wali Songo berkaitan dengan Sunan Kalijaga dan guru rohani Syekh Dara, di mana cerita ini memiliki kaitan benang merah dengan sumber naskah kitab Negoro Kertabumi yang menyebutkan asal-usul Syekh Datuk Abdul Jalil atau yang sebut kita namakan dengan Syekh Siti Jenar dari Malaka. Menurut naskah Negara Kertabumi, dakwah Syekh Lemah Abang yang sangat cepat berkembang diikuti banyak murid-murid berkedudukan tinggi telah membuat marah Sultan Demak, terutama karena Syekh Lemah Abang telah mendukung muridnya Ki Kebo Kenongo mendirikan kerajaan di Pengging. Sultan Demak marah dan memberi perintah Sunan Kudus untuk membinasakan Pengging. Sunan Kudus dengan pasukan lengkap kemudian pergi ke Pengging. Perlawanan Pengging dapat dipatahkan. Ki Kebo Kenongo dibunuh. Sunan Kudus, Sunan Geseng ditangkap dan juga dibunuh. Sementara itu Syekh Lemah Abang berhasil lolos dari pembunuhan dan kembali ke Cirebon Gira. Babet Tanah Jawi menuturkan cerita tentang bagaimana Ki Kebo Kenongo putra Adipati Pengging Andayaningrat telah memeluk Islam dan bersama-sama dengan Ki Ageng Tingkir, Ki Ageng Buto, Ki Ageng Ngerang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Sultan Demak yang mendengar kabar bahwa putra Adipati Pengging Andayaningrat Ki Kebo Kenongo telah memeluk Islam dan menjadi pengganti ayahnya dengan gelar Ki Ageng Pengging, merasa tidak senang dan marah sebab Ki Ageng Pengging tidak sowan menghadap Sultan Demak karena Pengging bekas kabupaten dan masih kerabat Sultan Demak. Sultan Demak kemudian mengutus sesepuh bernama Ki Wonopolo untuk mendekati Ki Ageng Pengging dan menanyakan apa maunya tidak sowan menghadap Sultan Demak. Ternyata usaha Ki Wonopolo tidak berhasil mengajak Ki Ageng Pengging sowan menghadap Sultan Demak. Malah mereka berdebat ramai. Sebelum kembali ke Demak, Ki Ageng Wonopolo memberi waktu 2 tahun kepada Ki Ageng Pengging untuk sowan menghadap ke Demak. Ternyata setelah ditunggu 2 tahun,
Ki Ageng Pengging tidak sowan. Lalu Sultan Bintoro mengutus Sunan Kudus dengan 7 orang pengawal. Sunan Kudus membawa bende pusaka Ki Macan milik mertuanya, Adipati Terung. Setelah sampai di Pengging dan bertemu Ki Ageng Pengging, keduanya beradu argumen tentang kebenaran ilmu masing-masing. Karena tidak ada jalan keluar dan mengemban titah Sultan Demak, maka Ki Ageng Pengging pun dibunuh oleh Sunan Kudus dengan menggoreskan kerisnya ke siku Ki Ageng Pengging. Demikianlah Ki Ageng Pengging tewas. Cerita Purwaka Caruban Nagari lebih singkat menuturkan bahwa Syekh Lemah Abang yang asal Baghdad itu adalah seorang penganut Syiah Muntadhar yang pergi ke Pengging di Jawa Timur untuk mengajarkan agama kepada Ki Ageng Pengging dan masyarakat sekitar. Tetapi para pemuka agama tidak suka dan memusuhinya. Ia dibunuh oleh Sunan Kudus dengan menggunakan keris Kontonogo, senjata milik Susuhunan Jati Purba, Syekh Datuk Kafi. Pembunuhannya terjadi di Masjid Sang Cipta Rasa pada tahun 1505 Masehi dan dimakamkan di Mandala Anggaraksa, masih di Cirebon.